Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kembali kewajiban kita sebagai seorang guru. Dan juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP Darmayanti Cimaung yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif Sekolah yang saya akan sampaikan pada hari ini. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, insya Allah pada kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif sekolah, saya Siti Rohmah Kurniasi SPDGR selaku calon guru penggerak angkatan 7 akan menyampaikan beberapa materi. Di antaranya adalah terkait budaya positif seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas juga segitiga restitusi. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu terkait budaya positif. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah, yang mana kebiasaan ini berpihak pada murid yang bisa menjadikan murid lebih berkembang dalam segi karakternya. Jadi tidak hanya fokus kebudayaan ini kepada nilai-nilai intelektualnya saja, tapi dengan diterapkannya kebiasaan dan nilai-nilai kebaikan ini justru berdampak kepada perkembangan secara moral atau pribadi dari peserta didik. Dan selanjutnya, untuk menerapkan budaya positif ini tentu tidaklah mudah. Sekolah harus melaksanakan beberapa hal yang ada kaitannya dengan budaya positif yang bisa menunjang tercapainya karakter yang baik di peserta didik. Salah satu cara yang harus diterapkan oleh kita sebagai pendidik, yang pertama adalah dengan cara kita membuat perubahan dari segi paradigma belajar. Sebelumnya mungkin tidak asing di kalangan ibu dan bapak terkait Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini menjadi hal yang digaung-gaungkan oleh Kemendikbud, bahkan dijadikan sebagai salah satu kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Sebenarnya apa itu Merdeka Belajar yang dimaksud? Kita akan lihat bagaimana paradigma yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, yang mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah proses untuk menuntun anak agar bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi yang ditekankan di sini adalah menuntun. Menuntun itu berarti kita hanya memberi bimbingan, bukan kita membentuk anak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita menuntun anak berkembang sesuai kodrat alamnya. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam anak itu kan bermain, bersenang-senang, sehingga coba kita tumbuhkan bagaimana belajar itu dengan lebih menyenangkan. Selanjutnya juga ada kodrat zaman, berarti sesuai dengan tuntunan zaman. Tuntutan zaman sekarang apa? Oh, berarti anak harus menguasai kemampuan abad 21. Critical thinking, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan dalam Merdeka Belajar. Sehingga apa akhirnya? Sehingga anak bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan tentunya juga kita harus sadari, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pada hakikatnya anak itu lahir sudah membawa beragam potensi. Ingat ya, kalau sebelumnya kan kita kenal ada istilahnya itu kalau di jelok itu bahwa anak itu lahir seperti kertas putih. Nah, ternyata pendapat itu dibantah oleh Ki Hajar Dewantara. Tidak, anak itu tidak lahir seperti kertas putih. Dia lahir sudah membawa potensi. Dan tugas kita sebagai guru adalah untuk menebalkan dan menuntun, bukan membentuk, tapi menuntun dan menebalkan potensi itu agar lebih muncul. Kalau ketika anak lahir punya potensi seni, maka tugas kita guru itu bukan merubah
dia jadi bentuk lain, bukan merubah dia dengan hobi yang lain atau cita-cita lain, tapi kita tebalkan kemampuan seni dia lewat pembelajaran yang kita berikan. Sehingga nanti akan terbentuklah sebuah pembelajaran yang disebutkan dengan merdeka belajar. Jadi ingat ya Ibu Bapak, kita sama-sama di sini berkolaborasi, kita sama-sama belajar. Saya tidak menggurui karena saya pun menuntun dan juga untuk menumbuhkan dan menebalkan kembali potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas terkait disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin, kalau kata disiplin kan identiknya dengan hukuman. Biasanya guru itu kalau misalnya mengenal kata disiplin, biasanya itu fokus, oh kalau mendisiplinkan anak pasti bagaimana kalau kita dihukum. Arahan kepada anak agar anak mau bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Tapi tanggung jawabnya itu berdasarkan kesadaran sendiri. Jadi ketika dia berbuat salah, kita berikan kepada itu kesadaran bahwa dia sudah melanggar nilai kebajikan yang dia sudah yakini dan dia harus siap dengan konsekuensinya memperbaiki diri. Nah, itu disiplin positif. Jadi jangan disebut disiplin kalau anak masih tergantung kepada faktor hukuman, ya. Terus selanjutnya ada yang disebut dengan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini menggambarkan kenapa disiplin positif, rasa tanggung jawab perlu diperlukan untuk tumbuh dalam menumbuhkan budaya positif sekolah. Karena perlu kita sadari bahwa setiap orang itu memiliki 3 motivasi dalam berperilaku. Yang pertama, ada motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada orang yang dia itu disiplin, tetapi dia itu disiplin hanya dengan tujuan yang penting Abi tidak dihukum oleh guru. Yang penting saya tidak mendapatkan teguran guru. Jadi datar pokoknya dia melakukan sesuatu itu bukan karena kesadaran, tapi karena ingin terhindar dari hukuman. Saya mengerjakan PR, kenapa kamu mengerjakan PR? Saya takut dihukum Pak Guru. Bukan karena ya memang mengerjakan PR tanggung jawab saya gitu ya, tapi alasannya karena takut dihukum. Yang kedua, ada juga orang yang berperilaku itu tujuannya karena motivasi kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya datang ke sekolah tepat waktu karena ingin dapat hadiah dari Pak Dede misalnya. Oh, saya ingin kelas saya bersih karena ingin dapat penghargaan dari kepala sekolah. Nah, itu juga ada kan anak yang punya belajar itu motivasinya ingin penghargaan. Terus ada juga yang memang anaknya itu dia belajar, dia melakukan sesuatu karena memang dia itu tujuannya, karena memang dia itu menghargai dirinya, karena memang aku ingin seperti itu. Kenapa kamu datang ke sekolah pagi-pagi dibanding anak lain? Karena saya memang ingin lebih pagi, karena saya tahu disiplin itu adalah karakter saya, karena saya ingin jadi anak yang disiplin. Nah itu. Jadi tugas kita sebagai guru itu bukan untuk menumbuhkan motivasi 1 dan 2. Motivasi 1 bagus karena takut hukuman, tapi nanti kalau tidak dihukum dia jadi lalai. Motivasi 2 bagus karena saya ingin dapat penghargaan, tapi kita pikirkan bagaimana jika anak nanti tergantung kepada penghargaan, itu kan jelek. Berdasarkan kesadaran sendiri dan dia yakin bahwa saya memang harus seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan 3 motivasi perilaku manusia. Tugas kita sebagai guru harus ada memposisikan peserta didik di posisi motivasi yang ketiga. Paham ya Ibu Bapak? Selanjutnya, saya akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih 5 kebutuhan dasar manusia? Saya tanya kepada Ibu Bapak. Ibu Bapak kalau melakukan sesuatu ada tujuan tidak? Ada, pasti kan ada tujuan. Ibu Bapak datang ke sekolah pagi-pagi, ya ada tujuan karena saya mau mengajar. Ibu Bapak datang ke sekolah membawa makan, emang ada tujuan. Dan saya tadi gak sarapan, jadi bekal gitu kan ya. Berarti kita juga harus punya pemikiran bahwa setiap apapun yang dilakukan oleh kita pasti ada motif, ada tujuan yang ingin dicapai. Termasuk ketika kita melihat ada peserta didik yang melakukan perilaku di luar dari yang ditentukan oleh peraturan sekolah. Kita melihat anak yang membangkang, kita melihat anak yang tidak mengerjakan tugas, kita melihat anak yang melawan kepada guru,
kita melihat anak yang tidak memperhatikan belajar, berarti mereka juga memiliki motif atau tujuan. Bisa jadi mereka melakukan hal itu karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Kebutuhan dasarnya itu apa saja? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu kan ini udah jadi kebutuhan kita ya, kita makan, tidur itu kan kebutuhan kita gitu ya, kebutuhan bertahan hidup. Terus kebutuhan kasih sayang dan diterima, love and apa Pak Deden dibacanya? Love and belonging ya. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga punya kan kebutuhan itu, ingin dicintai, ingin dihargai, ingin diterima oleh lingkungan, itu kan kebutuhan dasar kita. Terus kebebasan atau freedom. Kita kan ingin bebas memberikan pendapat, bebas berkreasi. Terus ada juga kesenangan atau fun. Kita suka kesenangan gak Bu Bapak? Suka, makanya kita suka bercanda di sekolah. Kita suka buat permainan untuk anak-anak di kelas. Itu kan tiada lain untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berkaitan dengan fun atau kesenangan pada peserta didik. Dan juga ada penguasaan atau power, di mana anak itu terkadang kita lihat tuh si dia itu suka nyuruh-nyuruh temannya. Kadang kita suka langsung negatif, eta budak, itu anak nyuruh-nyuruh temannya wae, siga anu kumaha gitu. Padahal kan kita harus tahu bahwasannya anak itu bisa jadi memang butuh, dia di rumahnya tidak diberikan penguasaan, akhirnya di sekolah jadi seperti halnya nyuruh-nyuruh anak lain gitu. Nah berarti tugas kita ngasih dia ruang untuk bisa mengekspresikan kebutuhan penguasaannya. Misalnya kita jadikan dia KM, kita jadikan dia keamanan, kita jadikan dia ketua kelompok dalam diskusi. Nah itu mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan dasar itu. Jadi jangan sampai kita langsung menjudge anak itu buruk tanpa kita cari tahu dulu apa sih yang jadi mungkin nanti ada kebutuhan dasar yang tidak dia dapatkan di rumah ataupun di sekolah. Anak yang hobinya dia itu cari perhatian, caper, nangis wae gitunya, terus apa-apa bilang, bisa jadi mungkin dia butuh kasih sayang yang dia tidak dapat di teman atau dari gurunya. Maka kebutuhan ini yang harus dipenuhi agar terbentuklah budaya positif di sekolah. Selanjutnya, ini saya akan memaparkan terkait 5 posisi kontrol guru. Takut pecah laptopnya. Posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang dimiliki, yang kita harus miliki. Ini menurut Dr. William Glasser dan Diane Gosen. Jadi ini adalah bukan harus kita miliki, lebih pilihan sih kita sudah masuk ke posisi kontrol yang mana. Gitu ya. Yang pertama adalah penghukum. Ada guru yang ada di posisi kontrolnya itu adalah sebagai penghukum. Kenapa? Karena biasanya dia itu senang sekali melakukan hukuman kepada murid. Murid salah sedikit dihukum, murid telat sedikit hukum. Segala sesuatu itu diakhiri dengan hukuman. Nah berarti kalau ini biasanya disebut dengan guru pada posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat bersalah. Nah ada nih guru yang ada di posisi pembuat bersalah. Contohnya bagaimana? Biasanya ketika dia, misalnya ketika anak melakukan kesalahan, dia itu biasanya memberikan ucapan yang membuat anak merasa tidak berharga, merasa kecewa, tidak ada harganya. Contohnya gimana? Ketika misalnya dia berbuat salah, kamu kenapa sih seperti itu? Tidak kasihan ke ibu? Ibu dimarahin oleh Bu Arni gara-gara kamu terus berbuat kesalahan. Kamu gak kasihan ke ibu, ke ayah kamu? Dibawa nenek kakeknya sampai dia akhirnya dia merasa aku tidak ada harganya. Aku merasa dikucilkan oleh guru-guru, aku merasa tidak berharga untuk orang tua. Kadang saya pun ada di posisi itu. Kadang saya seperti itu. Gak kasihan ke ibu, dicarikan ke Bu Ani, dicarikan itu kan seperti itu. Ya, kadang kita ada juga di posisi itu. Kadang juga penghukum, saya juga pernah gitu ya. Terus yang ketiga ada juga guru yang di posisi teman. Bagaimana? Jadi dia lebih dengan mempengaruhi atau mengingatkan murid itu dengan selera, dengan humor gitu ya. Jadi misalnya salah, nah misalnya Pak Deden seperti itu ya, kadiu itu kunon, tapi tidak ada, dia itu menasehati tapi tidak dengan hukuman, dengan mencaci maki, tapi lebih ke ya udah Bapak Ge dulu pernah seperti itu, sok rubah gitu kan. Itu posisi teman, bagus, tapi ada kelemahannya.
Biasanya kalau dalam sisi posisi teman, anak itu hanya akan nurut ke guru itu aja. Misalnya, karena Pak Deden dalam posisi teman menurut dia akan nurut ke Pak Deden. Jadi ketika Kak Abi mah ke saya sebagai guru PAI, hare-hare, diam aja, gak peduli gitu. Tapi ketika Pak Deden baru datang, Pak Deden, gitu kan, seperti itu. Jadi memang posisi teman bagus, tapi ternyata ada negatifnya. Yang kedua ada juga sisi pemantau. Jadi guru ini mah memposisikan diri itu menerapkan disiplin berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Gimana contohnya? Misalnya gini, dia itu berbuat salah. Hei, kamu salah. Tahu gak kamu melanggar apa? Buang sampah bu sembarangan. Terus terang hukumannya. Udah tahu hukumannya? Tahu apa? Beberes WC bu. Oh iya, beberes WC. Itu namanya pemantau. Bagusnya anak sudah tahu, tapi kan lebih ke arah peraturan, konsekuensi, ngalanggar konsekuensi. Itu kurang bagus juga ya. Tapi yang harus kita berusaha tumbuhkan itu kita ada di posisi manajer. Apa posisi manajer? Di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan juga memberikan solusinya. Misalnya sekarang murid berbuat salah, kita panggil. Kamu tahu gak kamu udah melanggar peraturan? Udah tahu Pak, saya udah telat datang ke sekolah. Tanya dulu alasannya kenapa dia tidak hadir. Takutnya misalnya karena dia mengurus ibunya dulu atau harus dagang dulu dan sebagainya. Nanti kuatkan lagi, kamu tahu gak kalau kamu tidak hadir sekolah itu melanggar apa? Oh, kedisiplinan. Berarti kamu mau merubahnya? Mau. Gimana cara merubahnya? Nanti bu aku datang ke sekolah lebih pagi lagi. Nah itu kan berarti kita ada di posisi manajer. Nah sekarang pertanyaannya, ibu bapak sudah ada di posisi mana? Apakah sudah melalui semua posisi ini? Kalau jujur saya memang sudah melalui posisi-posisi ini. Penghukum pernah, pembuat salah pernah, teman pernah, pemantau pernah, dan sedang berusaha untuk ada di posisi manajer. Dan ternyata memang tantangannya luar biasa sekali ya. Tidak mudah untuk bisa memahamkan anak tentang nilai-nilai kebajikan yang harus mereka tanamkan dan pertanggungjawabkan sendiri. Itu tidak mudah. Tapi lagi-lagi kita sebagai guru harus selalu berusaha dan berupaya. Selanjutnya ini yang terakhir, memperbaiki kesalahannya secara sendiri, kesadaran sendiri tanpa kita paksa dengan hukuman. Tapi dia juga muncul kesadarannya secara sendiri. Dan hingga akhirnya ketika dia kembali ke kelompoknya itu dia tumbuh dengan karakter yang lebih baik. Jadi bukan dengan, kan kalau tadi kita di posisi penghukum kita hukum, maki-maki. Ketika kembali kan bukannya beres, dia malah muncul rasa minder, muncul rasa dendam ke guru. Tapi dengan restitusi itu ketika dia kembali lagi ke kelompoknya, ke kelasnya, dia tumbuh dengan karakter yang baru, dia sadar oh saya salah ya. Terus gimana tahapannya? Tahapannya ini ada, yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas siswa. Bagaimana cara menstabilkannya? Yang pertama, kita beri pengarahan kepada anak bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya nih, kita punya anak telat terus datang ke sekolah. Kita kemudian kasih pengarahan ke dia. Kita coba ada di posisi menstabilkan identitas. Contohnya bagaimana? Kita tanya, Dik, atau musimnya namanya dik. Ibu lihat sekarang ini kamu sering telat datang ke sekolah. Kenapa? Apa yang terjadi? Dia akan menceritakan. Oh iya betul, ibu juga paham posisi kamu. Kalau kamu seperti itu ya pasti ibu juga mungkin akan berbuat seperti itu juga. Dan juga ibu yakin sih kamu juga sebenarnya tidak mau ya untuk datang telat. Tapi karena kondisinya kamu harus mengantar adik, mengantar kakak kamu dulu, ya berarti ya bagaimana lagi, udah bagus kamu itu ya, udah bagus sebenarnya itu. Tetapi nanti di sini kita validasi tindakan yang salah. Kita kasih pengertian bahwa walaupun dia itu misalnya telat karena membantu orang tuanya, tapi tetap dia harus sadar bahwa telat ke sekolah itu adalah kesalahan. Bagaimana caranya? Kita kemudian tanya, nah kira-kira nih kamu tahu kan bahwasanya kamu itu terlambat itu salah? Nanti dia jawab, ya bu, saya tahu saya salah. Nah berarti kalau begitu kamu tidak boleh telat lagi, kamu tidak boleh sampai terlambat lagi datang ke sekolah. Apa kira-kira cara yang harus kamu harus lakukan? Nah nanti ini lakukan di dalam menanyakan keyakinan.
Kira-kira apa yang sudah kamu langgar? Oh Bu, aku tidak disiplin, tidak tanggung jawab. Berarti kamu ada keinginan merubahnya tidak? Mau Bu, gimana cara merubahnya? Nanti saya akan datang ke sekolah lebih cepat ataupun lebih pagi dari yang lain, agar ketika saya mengantarkan adik saya dulu, saya ke sekolah bisa tepat waktu. Nah seperti itu, memang saya pernah terapkan di kelas, dan memang tantangannya juga tidak akan sekali paham gitu ya. Anak terkadang tidak terbiasa dengan seperti itu. Biasanya saya dulu kan, hey, nah itu huri wae, kunaon gitu ya. Mana tong huri wae, jangan bercanda terus. Tapi sekarang saya coba dengan itu. Kamu teh kenapa, Doni, suka bercanda terus di kelas? Makanya kamu teh kenapa? Bu, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Pasti kan ada tujuannya. Ya Bu, hoyong weh, hoyong teh kan ada tujuannya. Ya Bu, atuh menikah ada boring di kelas teh. Gimana kalau kamu teh, Ibu tahu kalau gak ada guru teh boring. Pasti kalian teh gak enak gak ada guru. Tapi coba ada tidak aktivitas lain yang bisa kamu lakukan selain bercanda di kelas? Oh ada Bu, apa? Ngapalkeun, belajar. Ya udah sok belajar. Gitunya. Jadi seperti itu. Nah itu memang perlu proses, tidak mudah gitu. Tapi kita harus terus berusaha untuk melakukan posisi tadi ya, untuk posisi disiplin positif itu dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah selanjutnya, untuk membuat disiplin positif di kelas yang lebih baik, maka kita juga bisa membuat keyakinan kelas. Coba ini Ibu Bapak, kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Ada yang tahu tidak? Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Yakin yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, tuh. Seperti ini. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh siapa? Kepala sekolah, oleh kita guru ya. Anak-anak belajar PAI itu peraturannya tidak boleh jalan kaki, tidak boleh jalan-jalan keluar bangku, tidak boleh ngobrol, tidak boleh ke WC, tidak boleh makan. Kita yang buat, banyak tidak bolehnya. Tapi kalau keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan itu berdasarkan kebutuhan dari peserta didik, kemudian berdasarkan kesepakatan yang mereka inginkan, berdasarkan juga nanti dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan kesadaran pribadi. Gimana caranya? Yang pertama, kita membuat keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Kalau dulu mah kita buat tidak boleh makan, tidak boleh gaduh di kelas, buat aja dalam bentuk abstrak kata-katanya. Setiap siswa harus disiplin. Gitu kata-kata itu keyakinan kelas. Kalau misalnya berkaitan dengan tidak harus tiket kelas, daripada begitu mendingan ganti aja dengan kata-kata setiap siswa harus bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Nah itu namanya keyakinan, bedanya dengan peraturan seperti itu. Yang kedua harus berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya tadi ya, harus disiplin, tanggung jawab, harus aktif dalam belajar. Daripada gini, setiap siswa tidak boleh mengobrol, setiap siswa harus mengikuti pelajaran dengan baik. Ya udah, setiap siswa harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Terus selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan kata tidak, tapi gunakan setiap anggota kelas harus disiplin gitu ya, dengan kata positif. Dan juga keyakinan kelasnya tidak perlu banyak, cukup 2 atau 3 poin atau 4 poin saja, sehingga mudah diingat oleh siswa. Daripada kita buat yang panjang, cukup sedikit saja. Kemudian sebaiknya selalu diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ketika anak melanggar aturan kita yang sudah dibuat dalam keyakinan kelas, ingatkan lagi, kamu tidak tertib di kelas, ingat gak peraturannya kita, keyakinan kelas yang kita kesepakati apa? Ya Bu, siap merubahnya, siap, bagaimana caranya? Saya akan lebih serius belajar. Tuh, terus diingatkan lagi. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi jangan hanya guru saja, beri kesempatan kepada siswa menentukan apa keyakinan kelas yang dia inginkan, bagaimana kelas ideal yang dia harapkan, bagaimana guru yang dicita-citakan oleh dia, bagaimana profil guru yang dia sukai, bagaimana profil kelas yang dia sukai. Biarkan mereka mencatat
gitu ya, menulis dan berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Dan kemudian setiap per periode 1 bulan, 2 bulan, ataupun mungkin per semester kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut. Takutnya tidak relevan gitu ya. Seperti itu keyakinan kelasnya. Nah, ini sedikit berbagi untuk aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, saya itu di sini sudah membuat keyakinan kelas, mengajak siswa berkontribusi. Di sini ada anak-anak disuruh menuliskan hal apa yang boleh dilakukan, hal apa yang tidak boleh dilakukan di kelas, dalam bentuk catatan sesuai keinginan mereka gitu. Terus nanti dituangkan dalam keyakinan kelas yang dibuat. Nanti oleh kita diseleksi kata-katanya gitu, disesuaikan lagi. Nanti kalau sudah diseleksi, kita minta peserta didik untuk menempelkannya. Bisa dibuat sekreatif mungkin bagaimana keinginan Bapak Ibu untuk di kelas gitu, agar lebih kreatif. Kalau sudah, nanti minta anak untuk menandatangani sebagai bentuk kesepakatan. Nah, ini bisa diterapkan di awal pembelajaran. Kalaupun mau sekarang semester 2 itu tidak terlambat karena masih ada waktu beberapa bulan lagi untuk belajar. Silakan Ibu Bapak bisa diterapkan untuk keyakinan kelas ini di kelasnya masing-masing, terutama untuk para wali kelas ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait diseminasi budaya positif sekolah yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti program pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dan kita siap untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran agar tercipta kegiatan pembelajaran yang lebih merdeka, memerdekakan ya. Ingat, jargon guru penggerak itu kan adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak ketika sudah mendapatkan ilmu, dia tergerak untuk mau bergerak, melakukan perubahan, dan setelah dia melakukan perubahan, siap untuk berkolaborasi, menularkannya kepada orang lain agar orang lain itu pun mau menggerakkan dan juga nanti bergerak, tergerak, dan menggerakkan gitu ya. Seperti itu mungkin. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyampaikannya, dan mohon maaf juga sudah mengambil waktu istirahat Ibu Bapak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Untuk penutup, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.